Ketemu lagi bareng gue Niko. Seperti biasa nih, kan mau flexing nih, tapi kali ini agak all out. Set. Flexing. Flexing, 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 flexing. Jeng 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 jeng. Flexing. Nah, ini tuh biar agak beda gitu. Jadi kemarin tuh waktu gue searching, ternyata tuh ada brand Ventec, dia ngeluarin ini namanya tuh Vibe Edition gitu. Dia ngeluarin satu set. Jadi kan kalau flexing kan kalau bisa jangan nanggung ya. Jadi gue pikir mumpung ada brand yang ngeluarin satu set kayak gini, mendingan gue beli sekalian buat gue flexing gitu. Jadi ini tuh macam-macam dia. Kayak semuanya kita butuhin kalau misalkan kita lagi pengen satu setup gitu. Ini kan ada mousepad, terus ada keyboard, bahkan ada keycapsnya lagi. Gue beli lagi juga tambahan. Terus ada kabelnya buat si keyboardnya biar nggak terlalu apa ya, biar bagus lah gitu. Sama si mouse-nya. Jadi di sini ntar gue bakal unboxing satu-satu cepet aja, terus bakal gue review juga, dan nanti gue implementasi ke setup gue yang PC itu. Nah, sekarang kita akan unboxing dulu. Kalau dari gue sih mendingan mousepad dulu. Kenapa? Biar bisa ditaruh di bawah sini. Bentar ya. Gila cuy. Kemarin kan Bandung tuh dingin ya. Sekarang lagi panas. Ini gue tuh AC, padahal pakai AC kenapa panas ya? Oke. Oh ya, sengaja gue tuh ambilnya kuning-kuning. Karena kalian tahu kan gue suka kuning. Mengkilap ya. Ini sebenarnya di luar ekspektasi gue. Karena kan kalau misalkan kita ngelihat secara kasat mata gitu ya, kasat mata di dusnya ini dia kan ya udah putih, kuning gitu kan. Ini ada stiker ini, dapat stikernya tuh Vibe kan. Emang dia tuh lagi ngeluarin edisi Vibe gitu, dan jenis warnanya macam-macam. Nggak cuman harus kuning doang. Nah, lihat nih. Wow. Keren loh. Ini gua nggak tahu di kameranya kelihatan atau enggak, tapi nanti juga ada b-rollnya. Ini tuh dia mengkilap. Dan ini tuh dia punya lebar 40 sama panjang 90 cm. Nah, itu biar kalian ada gambaran buat ngukur kemeja kalian. Ini gimana ya? Bentar. Ini gila sih, gede banget sih. Astaga, tukang bapau cuy. Kemarin tukang itu kan, nasi goreng. Gila. Ini kan gue sambil pantau kan si videonya kan. Ini keren banget coy. Dan buat meja gue yang ini kegedean ya. Tapi kalau yang di situ harusnya pas nanti. Wih. Nanti gila sih. Apa next nanti kalau misalkan ada konten flexing setup lagi, atau flexing gua unboxing sesuatu pakai deskmat ini, mantep sih. Wow. Dan dia tuh kalau ngomong bahannya tebal ya. Ini nggak kayak deskmat. Gua nggak sebut deskmat murah sih sebenarnya. Cuma kan gua kan suka deskmat custom yang terakhir gua pakai kan yang ada gambar anime. Itu tuh tipis. Ini tuh hampir 2 kalinya tebalnya, atau 2 kalinya ya. Kalau di atas kertas sih dia bilang tebalnya tuh 4 mili. Nah, itu biar kalian ada gambaran lah ya. Tapi ini percayalah solid banget. Sejujurnya gue sangat-sangat sayang pakai ini di setup gue, karena nanti mungkin bakal gue simpen buat gue konten-konten kayak gini, karena ini gila banget sih. Oke, next. Keyboard terakhir kali ya. Kita ke mouse dulu. Kalau dilihat dari kertasnya lagi sih cakep banget. Ini again belum gue unboxing ya. Jadi pas paketnya sampai, sebenarnya paketnya tuh sampai itu 2 hari lalu. Cuman gue lagi di Jakarta, jadi baru gue buka sekarang ya kan. Oh ya, dia tuh ini bisa wireless juga. Wow. Wih. Ini kuningnya seperti yang gue harapkan. Ini tuh sama kayak kuning kursi gue dan kuningnya Pikachu. Jadi, apa ya, senada. Dan dia dikasih kabel juga, jadi bisa wireless ataupun dicolok ya. Tapi ya, kalau bisa wireless ngapain dicolok? Gitu. Dan ini harusnya ada lampunya juga. Nanti deh, gue nyalain kalau semuanya udah dibuka. Gue kan waktu itu sempet ya, kebetulan Ventec juga tuh gue beli si mouse-nya. Dan gue cobain, kan jelasin soal tipe-tipe cloud. Tipe-tipe cloud, tipe-tipe grip. Kalau ini itu dia lebih ke palm. Iya. Tapi intinya buat tangannya besar kayak gue, ini enak banget. Dan ternyata dia punya beban. Jadi gimana ya? Oh, mungkin karena kan dia ada baterai juga ya. Jadi enak. Soalnya tuh gue sejujurnya nggak terlalu suka kan, kalau kita kan suka ada nyari yang mouse itu jaring-jaring, pengen ringan gitu kan. Kalau gue sebenarnya prefer yang berat. Jadi silahkan sih itu balikin ke kalian. Dan kayak biasa di kanan kiri ada tombol makro gitu ya. Emang dia minimalis sih si konsepnya, tapi tetap berasa RGB. Lihat tuh. Ini gue sih terkagum ya ngelihat di mousepad ini, dia begitu fit, cocok. Ventec ICU ya. Oke, next. Keyboard yang ditunggu-tunggu. Jadi keyboard yang gue pilih ini tuh yang ada aksen hitam dan kuningnya. Jadi dia tuh ada juga yang pilihan warna yang lebih pastel warnanya. Tapi kan harusnya nggak cocok ya di setup gue. Harusnya tuh yang main cerang gitu.
Kalau keyboard sejujurnya udah gue unboxing tadi karena gue sangat-sangat excited. Jadi gue sedikit ganti ininya, si keycaps-nya. Sebenarnya dia ganti itu karena dikasih. Jadi gue tuh ganti biar aksen kuningnya lebih banyak gitu ya. Dan juga ada kucing-kucingnya kan, gue kan suka kucing kan. Lucu banget. Gue tuh ambil yang si switch-nya itu MagFit Milky Brown gitu, yang tactile. Karena gue sejujurnya suka yang tactile. Jadi gue kan ada custom keyboard juga, dan itu tuh ujung-ujungnya gue pakai brown switch lagi, cuman gue loop gitu kan, karena gue emang suka yang tactile dan nggak terlalu heavy lah gitu. Nah, gue penasaran, dia punya brown tapi beda. Jadi kalau dilihat di sini tuh, nah bentuknya tuh kayak gini, ya kan? Beda sama yang brown yang biasa gitu. Dan kalau ngomongin feel-nya, ini mungkin nanti bakal ada suaranya juga gitu ya. Cuman ini kalau di mic mungkin agak kedengeran, tapi ntar ada ASMR-nya juga. Dia tuh ya tactile dan sedikit lebih berat. Jadi buat kalian yang wah bang, gua kalau pakai brown gampang kepencet. Nah, si MagFit Milky Brown ini bisa jadi pilihan. Kalau ngomongin bodinya sendiri tuh ya dia dari plastik gitu ya. Dan terus dia dikasih default keycapnya itu yang nggak tembus sama LED dari si huruf-hurufnya gitu. Dan setelah gue coba juga, tadi gue colok gitu ya, gue sebenarnya lebih prefer untuk tidak dinyalain si RGB-nya, karena aksen-aksen kuning dan hitamnya itu udah cukup bikin dia stand out gitu. Tapi ya terserah kalau kalian pengen pakai. Kalau gue sih mungkin akan pakai yang satu warna aja. Nah, ini sekalian nunjukin ya, langsung ke mode RGB-nya dulu ini biar kalian bisa lihat gitu ya. Ada banyak pilihan warna, banyak pilihan mode-mode si RGB-nya juga. Tapi ya, tadi yang kayak gue bilang, gue lebih prefer satu warna kayak gini, misalkan kuning gitu. Jadi kan lebih stealthy, tetap berasa vibe RGB-nya gitu. Dan di sini ada knob yang secara default tuh dia buat volume ya, buat mute sama unmute, terus naikin turunin volume. Dan juga yang menarik itu tuh di sini kita punya mini LED di keyboardnya. Kayaknya sekarang lagi zaman ya, yang model-model kayak gitu. Di sini sebenarnya secara default dia nunjukin jam dan juga baterai. Karena sini tuh dia konektivitasnya bisa 3, lewat Bluetooth, terus lewat dongle kayak gini nih. Mana dongle-nya? Nah, ada di bawah gini nih dia, dongle kayak gini. Jadi kan kayak PC gue nggak ada Bluetooth, tapi pengen wireless tinggal langsung colok dan play gitu ya. Atau ya kabel gitu. Oh iya, tadi tuh jadi dia tuh dapat keycaps tambahan. Siapa ini kabel-kabelnya? Nanti gue bahas deh ya, gue lanjutin dulu. Nah, si LED ini dia tuh bisa di custom gift-nya. Nih gue langsung tunjukin aja di B-roll kayak gini. Dan itu tuh sebenarnya kita nggak harus bikin gambar yang gambar itu harus pixelated, enggak. Jadi dia tuh bisa auto convert dari yang picture yang kita punya. Nah, jadi kayak gini. Emang mungkin kadang ada yang sempurna, kadang ada enggak, walaupun kita bisa edit-edit lagi gitu ya. Cuma kan menarik banget sih. Dan sejujurnya tuh gue udah agak jarang main custom keyboard. Terakhir gue bikin custom keyboard itu 2 tahun lalu. Dan ya base ketika dia belum di custom kan nggak enak gitu kan, ya standar banget, pabrikan banget gitu ya. Tapi gue cukup kaget ketika si keyboard ini, atau mungkin sekarang zamannya udah kayak gini kali ya. Jadi buat kalian yang, aduh bang, gue nggak ngerti soal custom keyboard, gue malas, mahal atau apa gitu kan, beli yang kayak gini, satu, udah cukup. Karena sangat-sangat mengejutkannya adalah rasanya itu firm semuanya, terutama buat bagian shift kayak agak wiggly gitu kan. Kalau ini enggak. Dan suaranya itu cenderung stabil. Mungkin di space di ujungnya ada yang nggak stabil dikit, tapi overall oke banget. Tanpa harus di custom apa-apa. Ya tinggal kalian, kalau misalkan kalian ngerti dikit, tinggal kalian kasih bantalan dikit, kayak tinggal diapain, kayak itu udah enak banget gitu. Setidaknya buat gua yang sempet terjun ke custom keyboard, cuman nggak segitunya into gitu. Oh iya, tadi ini si kabelnya. Tadi kan kalau keyboard kan udah gua buka ya. Ini kita dapat key pullernya dan juga kabel. Nah, ini kan kabelnya standar nih. Ini gue buka nih. Nanti kita buka yang itunya. Tuh, ini kan standar ya. Walaupun sudah braided gitu, jadi nggak norak-norak amat gitu, tapi tetap aja kan kita pengennya yang lebih bagus, nanti ada itu. Sama ini. Jadi dia dikasih cadangan juga, dan juga dikasih keycaps untuk layout yang lain. Maksudnya tuh layout yang lain gimana? Jadi kadang tuh suka ada shift-nya tuh yang lebih pendek, yang lebih panjang. Nah, itu di sini dikasih. Gua nggak tahu kenapa dikasih, tapi kayaknya mungkin kalau kita punya keyboard lain kali ya. Sangat-sangat baik dia. Sama ini, lupa gua sebelum ke kabelnya, gua juga beli keycaps ini. Nah, keycaps setnya ini. Jadi ini yang dia lebih banyak kuningnya, terus ada hitam. Dan ini dia lebih ke warna samurai blue kali ya.
Soalnya ini mirip kayak yang gue punya gitu. Jadi biru tua tapi nggak terlalu pekat gitu si warnanya. Dan itu ada aksen kuning-kuning dari si warna fontnya. Dan beberapa udah gue pasang sebenarnya di keyboard yang ini. Tuh ini kan lucu ya, ada anjing, kelinci, ikan tuh, sama yang kucing yang gue pakai. Oke, kabel ya kan. Asik ya kalau unboxing tuh banyak kayak gini loh. Jadi gue excited aja sih. Apa tuh? Oh, tutup USB. Wow. Jadi tuh dulu banget gue tuh pengen beli yang ini kan namanya coil ya, coil apa coil cable gitu kan, tapi mahal cuy. Dan sekarang sepertinya sudah banyak yang bikin, jadi harganya itu lebih affordable, pakai banget gitu. Yang bikin kabel ini selalu spesial adalah ini, bagian ini. Jadi dia itu sebenarnya ini cuma untuk konektivitas aja, tapi dibikin model-model robotik kayak gini, tinggal di screw kayak gini. Sebenarnya nggak ada fungsi lebih gitu ya, tapi nambah estetika. Dan ini tuh kan dia tuh terdiri dari 2 bagian. Nah, yang bagian ini biasanya itu dia cukup panjang ya, dan dia tuh untuk dicolokin ke kita punya PC ataupun laptop. Ini kan sebenarnya yang nggak akan kelihatan di setup. Ya bodo amat lah, dia ke belakang. Nah, yang akan kelihatan di setup itu adalah ini. Jadi tuh kan kadang kita punya kabel tuh seliweran nggak puguh gitu kan, kata orang Sunda gitu. Jadi ini kemana tuh, lihat nih. Ini kan kalau kayak gini kan dicolokin gini kemana gitu kan, jadi berantakan. Kalau ini dia kaku. Tapi elastis juga sih sebenarnya. Kaku, terus tinggal dicolok gitu ya. Ini gue colokin dulu deh. Gue seneng banget sama ininya. Karena ini satu-satunya barang yang baru pertama kali gue lihat ada di tempat gue gitu. Tuh, ya kan. Nah, ini kan gila banget gitu. Tinggal disesuaikan gitu. Nah, ini kan harusnya dicolok gitu kan. Set gitu, colok ke PC. Jadi robotiknya tuh dapat banget gitu. Kayak si paling gamer kan. Ini keren banget sih. Kalian kan lihat ya, ini di B-rollnya kelihatan dari atas tuh cakep banget. Gila coy. Kita ke ASMR bentar. Tapi paling ya ASMR itu adalah, ya masa ini si MOSFET mau gue ASMR. Cuman ya udahlah nih, semua ASMR buat kalian biar kalian bisa kebayang. Mantap, mantap. Nah, ini gue udah coba colok powerbank ya. Cuma nanti kan kita bakal lihat juga si LED-nya di sana gitu. Dan dia tuh bisa RGB juga lampunya, dan cakep ya. Di pinggir gitu loh si lampunya. Jadi nggak terlalu mencolok juga. Karena yang gue tadi makin notice adalah di sini tuh walaupun gue beli ini karena gue suka RGB-nya, tapi bukan LED-nya yang jadi jualan utamanya dari si produk ini gitu. Tapi ya dari bodinya gitu, dari fisiknya dia emang udah nunjukin, bikin mungkin kayak tadi namanya ya si 5 edition ya. Jadi udah kayak bikin tema gitu. Jadi nggak harus dinyalain si RGB-nya, tapi udah berasa paling RGB gitu. Dan mungkin ini sedikit katalognya gitu ya. Tuh kayak si mouse-nya kan dia punya banyak banget si warnanya. Ini keyboardnya. Nah, dashboard-nya juga gitu kan. Dia lumayan warna-warni lah gitu. Oke, kalau gitu gue akan setting di sana biar makin enak gitu. Soalnya di sini mah kan sebenarnya buat setup unboxing. Kita geser. Tada, ya kan? Gila. Jadi clean tapi tetap RGB gitu. Dan kayak tadi gue bilang gitu ya. Tuh. Kabelnya tuh jadi enak banget. Itu sebetulnya kebetulan ada nih kabel yang sebelumnya di keyboard gue yang biasa gitu ya. Kalau misalkan ini dicabut gitu ya, dan ini dicolok, beda cuy. Jadi kayak apa deh? Gitu kan kabel kan kayak dia tuh nggak jelas gitu loh, karena kan ininya udah bagus clean gitu kan, tapi ininya tuh jadi nggak enak. Nah, tapi ketika jebret, nah kan mantep banget gitu kan. Dan ini ternyata emang mousepad gede banget ya, buat meja gua juga sampai ada agak overlap dikit gitu. Jadi harusnya enak banget buat kalian yang punya setup yang cukup luas gitu, bisa nge-cover semuanya. Dan ini gua tempatin putingnya banyak di sini karena gua nggak pengen dia kena banyak tangan, takutnya kan menghitam gitu ya. Gue sayang banget sih. Surprisingly, walaupun gue sangat excited dengan keyboardnya pada awalnya, ternyata gue sangat-sangat suka dengan mousepadnya.
Ini geser. Jadi mungkin ini sedikit B-roll untuk setup gua. Nah, sekarang soal harga, yang pasti kalian pada penasaran banget kan tiap item ini harganya berapa. Jadi, buat si Maxfit 81 Vibe MK910 ini tuh punya harga yang bare bone-nya ya, 999.000. Dan buat PBT, yang Maxfit Switch itu di harga 1.299.000. Dan buat keyboard yang PBT Gateron Pro V2 Switch itu tuh di harga 1.399.000. Ya, jadi kan buat starting harga gitu ya, si keyboard dengan harga segitu, gua rasa ya akhirnya jadi worth it banget. Karena kan ini kita udah berasa kayak dapat custom keyboard yang tadi gue bilang di awal, dan itu tiap switch-nya udah di prelook gitu kan. Kadang kan kalau misalnya kita keyboard custom gitu, ya mungkin base-nya murah, tapi setelah udah di ituin lagi apa sih, di custom lagi ya ujung-ujungnya jadi mahal, jadi 2 juta ke atas gitu kan. Dan itu jadi ya kayak gini jadi pilihan yang paling tepat, apalagi buat kita yang malas nge-custom gitu kan. Terus tadi tuh yang keycaps itu kan dia tuh dapat full size key 132 key, dan itu harganya 299.000. Nah, terus ini si kabel ini kan harganya tuh 159.000. Nah, si mouse ini harganya 169.000. Dan terakhir si ini nih, si deskmat ini harganya itu di 199.000. Nah, ya udah kurang lebih itu aja flexing dari gua. Ini kan flexingnya makin hebat ya kan. Dan gue juga jadi nyari tahu kan soal si Fantech ini, ya katanya sih dia bakal nerusin buat bikin yang 5.5 kayak gini seterusnya gitu. Jadi nggak akan cuman kayak gini doang variannya gitu, bakal terus ada makin banyak. Gue harap bakal terus ada sih, biar nanti gue coba cari lagi yang bisa apa ya, ganti suasana kita punya setup gitu. Nanti juga kalau misalkan kalian penasaran, gue linknya kayak biasa gue taruh sih di deskripsi ataupun di top komen. Ya udah, komen lagi, nanti gue harus bikin flexing apa lagi itu ya dari gue. Semoga bermanfaat. Nuhun.